Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Yonarta, salah satu dosen program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknologi pembenihan ikan. Teknologi pembenihan ikan dengan kode mata kuliah PBA 3102. Mata kuliah ini diampu untuk semester 5 dan merupakan mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah ini merupakan kurikulum terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2021 dan akan dijalankan oleh mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini disusun untuk meningkatkan skill mahasiswa khususnya di bidang teknologi pembenihan ikan. Mata kuliah ini juga merupakan implementasi pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Deskripsi mata kuliah teknologi pembenihan ikan meliputi mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup teknologi pembenihan ikan, faktor eksternal dan internal, teknologi kawin suntik, teknologi seks reversal, teknologi poliploidisasi, teknologi genogenesis dan androgenesis, teknologi penetasan telur dan perawatan larva, teknologi peningkatan kualitas induk dan teknologi hibridisasi, teknologi ablasi mata dan krustasea, teknologi pembenihan ikan hias, dan teknologi pembenihan krustasea. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu memberikan penjelasan peranan penting terhadap teknologi dalam pembenihan ikan. Yang berikutnya, mahasiswa memahami pentingnya teknologi dalam pembenihan ikan. Mahasiswa mampu memahami teknologi kawin suntik, teknologi poliploidisasi, teknologi seks reversal, teknologi ablasi mata, dan teknologi genogenesis. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan faktor eksternal dan internal dari perkembangan gonad ikan. Terus selanjutnya, mahasiswa mampu memberikan penjelasan tentang seleksi induk dan pemijahan. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penetasan telur dan perawatan larva dan benih. Mahasiswa mampu terhadap teknologi kualitas induk dan benih melalui hormonal maupun pakan. Mahasiswa mampu membenihkan ikan konsumsi, ikan hias, dan mahasiswa mampu membenihkan krustase. Materi pembelajaran yang akan dipelajari selama 16 kali pertemuan meliputi yang pertama ruang lingkup teknologi pembenihan ikan, yang kedua faktor eksternal dan internal perkembangan ikan, teknologi kawin suntik, teknologi seks reversal, teknologi genogenesis dan androgenesis, teknologi seleksi induk dan pemijahan ikan, teknologi penetasan telur dan perawatan larva, teknologi peningkatan kualitas induk dan benih, teknologi poliploidisasi, teknologi ablasi mata pada krustasea, teknologi pembenihan ikan hias, dan teknologi krustasea. Pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan sudah diatur oleh Rektor Universitas Sriwijaya, yang mana dilakukan secara sinkron dengan tatap muka secara langsung di kelas maupun menggunakan video conference yaitu Zoom maupun USCamZ. Adapun pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dapat dilakukan menggunakan LMS atau e-learning Universitas Sriwijaya yang dapat diakses pada website e-learning.acunsri.com. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam sehari-hari yaitu penjelasan secara langsung dengan metode ceramah, memberikan materi seputar teknologi pembenihan ikan. Selanjutnya, melakukan tanya jawab kepada mahasiswa baik secara langsung maupun memberikan ruang terhadap mahasiswa untuk interaktif selama perkuliahan. Di akhir pertemuan, saya memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok dan juga berdiskusi seputar materi teknologi pembenihan ikan. Untuk penilaian selama perkuliahan mencakup
aktivitas partisipasi sebanyak 20%, kegiatan praktikum sebanyak 30%, tugas sebanyak 20%, kuis sebanyak 10%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 10%, dengan total 100%. Berikut cuplikan video bidang pengajaran yang dapat kita saksikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Pertemuan kita siang ini itu membahas tentang peningkatan kualitas induk dan benih. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup berdoa selesai. Ini adalah materi sebelumnya ya, yang minggu lalu sudah kita bahas, kita sampaikan mengenai penetasan telur dan perawatan larva ya. Ada yang masih ingat dengan materi yang sudah kita sampaikan minggu lalu? Ya, silakan. Jadi materi minggu lalu itu mengenai pada tebalan sendiri, itu kita kan menentukan berapa banyak jumlah telur yang bisa ditetaskan dan jumlah dari perawatan larvanya. Kalau ketika kita menebar ikan itu terlalu banyak, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya, Pak. Oke, baik. Benar sekali ya tadi yang disampaikan. Jadi beberapa poin penting dari keempat ini ya, mulai dari pada tebar ya, substrat, kualitas air dan pakan, ini yang akan mempengaruhi dari hatching rate, penetasan telur dan perawatan larva ya. Jadi ketika semua ini tidak diperhatikan dengan baik, itu bisa menyebabkan kegagalan atau akan menyebabkan rendahnya penetasan telur ya. Oke. Adapun kemampuan capaian akhir setelah teman-teman mengikuti perkuliahan ini, yang pertama diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknologi-teknologi peningkatan kualitas induk ya, kualitas induk dan benih. Terus selanjutnya mahasiswa mampu strategi dari peningkatan kualitas induk dan benih ya. Jadi ketika sudah selesai perkuliahan ini, kalian bisa tahu bagaimana cara membuat induk itu cepat matang bonar ya, supaya nantinya bisa menghasilkan larva yang baik ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi, menurut teman-teman ya, kira-kira peningkatan kualitas induk dan benih itu apa saja? Ya, silakan. Baik, untuk peningkatan kualitas induk dan benih itu bisa dilakukan salah satunya dengan menggunakan pakan, Pak. Ya. Nah, pakan itu bisa ditambahkan seperti vitamin ataupun probiotik. Oke, jadi salah satunya pakan ya untuk induk. Ada lagi yang lain? Ya. Mungkin kalau menurut saya bisa dilakukan melalui kualitas air, Pak, disesuaikan dengan kebutuhan ikannya. Ya, jadi pakannya disesuaikan, terus lingkungan ya, lingkungan juga harus sesuai dia di alamnya seperti apa ya. Jadi kalau di alam suhunya 28, kita harus menyesuaikan ya. Jadi sehingga induk tadi dia tidak stres ya. Baik, ini salah satu cara untuk meningkatkan kualitas induk tadi dengan melakukan pengelolaan yang baik ya. Jadi upaya pemeliharaan induk yang baik nanti akan menghasilkan benih yang baik. Jadi ketika kita sudah melakukan seleksi induk ya, kita sudah memelihara induk dengan cara yang baik, nanti hasilnya anakannya itu akan mendapatkan juga yang baik. Makanya hal yang paling penting itu kita harus manajemen induknya harus benar ya. Jadi pengelolaan yang tidak baik itu bisa menyebabkan menurunkan sifat genetik. Jadi kalau misalnya induknya sakitan, terus kita lakukan pemijahan ya, nanti kemungkinan akan turun ke anaknya. Makanya sebelum kita melakukan pemijahan, kita harus seleksi induk dulu. Masuk kriteria nggak untuk kita lakukan pemijahan? Ya.
Terus benih yang dihasilkan juga tidak menjadi baik kalau induknya tidak baik. Ya. Terus selanjutnya tujuannya itu untuk mendapatkan induk yang matang benar. Jadi setelah kita melakukan pengelolaan induk tadi, mulai dari makannya, tempatnya, ya, nanti harapannya dia akan matang gonar. Jadi matang gonar itu baik sperma untuk jantan dan telur untuk betina, dia matang gonar baik, itu bisa kita lakukan pemijahan, ya. Baik. Terus selanjutnya ini adalah pengelolaan induk yang harus kita lakukan. Salah satunya itu pengadaan koleksi induk, ya, pemeliharaan dan produksi induk, terus ada seleksi dan jumlah induk, sama distribusi transportasi induk, ya. Jadi ini salah satu pengadaan, ya, atau koleksi induk itu bisa dari hasil produksi budidaya. Jadi hasil produksi budidaya itu bisa kita lakukan seleksi. Jadi mana yang pertumbuhannya normal, ya, itu kita bisa jadikan sebagai calon induk. Terus yang kedua ada dari alam, ya, dari alam, dan ada lagi dari pusat induk. Nah, kira-kira kalau misalnya kita dari alam, apa yang bisa kita lakukan? Adaptasi, Ya. adaptasi indukan dari alam, Ya. dari segi pakan, kemudian wadah pemeliharaan harus disesuaikan. Oke. Itu dalam adaptasi. Ya, jadi biasanya yang dari alam itu dia masih ini, ya, tidak terbiasa dengan lingkungan terkontrol. Jadi dia masih liar, sehingga kita harus melakukan adaptasi tadi. Kita lakukan pemberian pakan dan lain-lainnya, ya. Terus pusat induk banyak sekali balai, ya. Kalau ikan pati mungkin bisa di Jambi, ya. Terus ikan lele. Terus beberapa balai yang di bawah naungan Kementerian Kelautan Perikanan itu sudah produksi secara besar, ya. Oke, selanjutnya ini ada pemeliharaan dan produksi induk, ya. Yang pertama itu syarat lokasi. Jadi biasanya ketika kita mau melakukan pemeliharaan induk, itu kita harus melihat persyaratannya. Contohnya misalnya kalau dia di kolam tanah, ya, kita harus menyesuaikan kira-kira pH tanahnya berapa, ya. Kalau dia di KJA, kira-kira kecepatan arusnya bagaimana, sehingga kita harus menyesuaikan lingkungan dari induk tersebut, ya. Terus ada lagi wadah, ya, wadah pemeliharaan. Jadi wadah pemeliharaan ini bisa di kolam, bisa di akuarium, bisa di bak, ya, bisa di KJA. Itu menyesuaikan dengan habitat dari ikan tersebut. Contoh, misalnya ikan patin. Nah, ikan patin ini mau kita lakukan di KJA bisa, mau kita lakukan di kolam bisa, mau di tanah juga bisa. Tetapi dari ketiga ini mungkin ada beberapa aspek yang dia akan bisa lebih cepat dengan wadah yang dia sukai. Oke, ini selanjutnya mulai dari tadi salah satunya persiapan kolam, ya, bisa KJA ataupun keramba, ya. Terus kepadatan, nah itu juga sangat penting. Jadi si ikan tadi kita harus sesuaikan seberapa mampu sih dia menampung ruang gerak dia, sehingga ketika ruang geraknya itu agak lebar, dia akan nyaman, ya, dia tidak akan stres. Ya, jadi kalau misalnya idealnya 1 sampai 4 ekor, ya, untuk satu luasan, ya. Terus selanjutnya kriteria induk mulai dari umur, ya, 2 sampai 3,5 tahun, terus berat, ya, terus dilakukan pemberian pakan, dosis pemberian pakan bisa menggunakan feeding rate, ya, bisa 3%, ya, atau disesuaikan dengan kebutuhan induk tersebut. Terus selanjutnya, nah ini seleksi dan jumlah induk, ya. Jadi mulai dari dia hasil dari budidaya boleh dipilih, 50% akan kita ambil, ya. Terus jumlah induk yang digunakan sangat besar peranan terhadap terjadinya silang dalam atau kemunduran genetik. Jadi ketika kita mengambil dari hasil budidaya itu tidak semua bisa kita jadikan calon induk. Kita harus menelusuri silsilahnya, ya. Dan biasanya kalau dalam satu pemeliharaan itu sama, jadi satu induk.
Makanya kita ambil cukup 1 atau 2 atau 10%, tetapi tidak bisa kita silangkan sesama mereka. Boleh kita kawinkan dengan dari produksi yang lainnya, misalnya produksi A dan produksi B ya. Terus selanjutnya jumlah sedikit kemungkinan silang dalam semakin besar. Jadi ketika jumlah yang kita dapatkan itu lebih sedikit, ada kemungkinan nanti dia akan peluangnya akan terjadi. Makanya teman-teman ketika melakukan pemilihan induk itu harus jelas. Jadi kalau misalnya dari produksi A di kolam A misalnya, produksi B dari kolam B, ketika mau kita silangkan bisa A dengan B, tidak boleh A dengan A atau B dengan B. Itu akan menjadi penurunan kualitas ya. Yang keempat itu distribusi dan transportasi. Jadi ketika induk yang kita lakukan untuk melakukan perjalanan ya dari satu tempat ke tempat yang lain, kita harus pikirkan gimana perpindahannya ya. Jadi jangan sampai induk tersebut akan stres ya. Jadi ketika dia stres bahaya. Nanti dia bisa akan mengalami kematian. Yang harusnya katakanlah dalam transportasi hanya 2-3 induk, kita buat menjadi 10 induk, nah itu bahaya. Ketika dia sudah stres, dia akan tidak langsung mati. 1-2 hari kemudian baru akan mati ya. Terus usahakan tidak luka ya. Jadi pada saat kita nyerok ya, pada saat kita memindahkan tadi menggunakan alat tangkap itu tidak melukai ya, sehingga tidak terjadi kecacatan terhadap induk tersebut ya. Baik, nah ini selanjutnya ada teknik seleksi induk ya. Mulai mengetahui asal usul ya. Kenapa ya kita harus mengetahui asal usul induk? Ya. Menurut saya lebih baik jika kita mengetahui asal usul induk tersebut, supaya kita tuh mengetahui kualitas induk tersebut. Misal asal induk itu dari balai. Nah kadang dari balai itu sudah bersertifikat. Ya. Jadi untuk indukan yang bersertifikat biasanya menghasilkan benih yang berkualitas. Daripada kita mengambil asal somot, lebih baik kita mengambil langsung dari induk yang berkualitas. Oke, jadi tepat ya, tepat sekali. Jadi ketika memang asal induk tadi dia berasal dari balai, itu sudah tahu runtutannya ya, mulai dari dia larva dipelihara sampai dia menjadi indukan, sudah tahu pemeliharaannya, pakannya, sehingga jalurnya lebih jelas ya. Terus yang selanjutnya melakukan pencatatan. Jadi mulai dari sudah berapa kali mijah ya, kapan dia pertama kali mijah. Karena ketika dia baru pertama kali itu biasanya produksinya tidak banyak. Karena induknya masih coba-coba ya. Biasanya kalau misalnya ikan lele baru pertama kali mijah akan menghasilkan sekitar 30 butir telur. Tapi nanti lama-kelamaan dia akan bisa mencapai 50.000 bahkan 70.000. Karena ada masa produktifnya ikan tersebut untuk dilakukan pemijahan ya. Terus selanjutnya melakukan seleksi berdasarkan kaidah genetik. Tadi yang saya sampaikan bahwasannya untuk induk A dan induk A itu nggak boleh. Jadi harus disilang-silangkan ya, sehingga dia tidak menjadi perkawinan sedara ya. Oke, terus ini salah satu peningkatan ya, mulai dari melalui hormonal ya. Kita ketahui banyak sekali jenis-jenis hormon ya, jenis-jenis yang bisa melakukan peningkatan kematangan gonad ya. Yang seperti kita ketahui itu ada Ovaprin ya, yang sudah sangat terkenal. Terus ada OODEV yang bisa meningkatkan kualitas kematangan gonad. Jadi ketika kita infus, dia akan terangsang dan akan bisa mempercepat kematangan gonad ya. Oke, terus selanjutnya ini kegunaan ya. Jadi kegunaan hormon tadi salah satunya bisa menekan pemijahan yang tadinya dia hanya setahun sekali bisa menjadi 3 bulan atau 4 bulan sekali. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya diberikan rangsangan untuk dia cepat melakukan pematangan gonad tersebut ya. Terus mengatur pematangan gonad
ya. Terus selanjutnya merangsang produksi sperma pada jantan untuk periode waktu yang lama dengan volume yang lebih banyak. Jadi ada beberapa jenis ikan yang dia kematangan gonadnya ketika sudah lepas, sudah melakukan pemijahan, dia akan cukup lama untuk bisa reproduksi lagi ya. Terus selanjutnya lebih aman dengan hasil yang dapat diprediksi. Jadi ketika kita mendapatkan pesanan, katakanlah ada 100.000 ekor ya, terus kita bisa menarget dengan bantuan hormonal produksinya akan lebih cepat. Tetapi memang kualitasnya itu tidak sebagus dengan dia secara alami ya. Tetapi kita bisa menekan produksi dari ikan tersebut ya. Terus merangsang kematangan gonad ya, memaksimalkan potensi reproduksi, terus mempertahankan materi genetik, sama mempersingkat periode pemijahan. Nah ini ketika kita menggunakan rangsangan hormon itu bisa mempersingkat ya, mempersingkat waktu pemijahan tersebut. Terus selanjutnya melalui pakan ya, jadi salah satunya dengan bisa pemberian vitamin E ya, bisa vitamin C ya, itu untuk meningkatkan kematangan gonad ikan tersebut. Terus selanjutnya ini ada faktor ya, faktor yang mempengaruhi pemijahan baik eksternal maupun internal, mulai dari curah hujan ya, terus pencahayaan, suhu, ini dari luar, semuanya dari luar ya. Sedangkan dari dalam itu adalah kematangan gonad, hormon, terus kelamin ya, dan sebagainya. Terus ini tingkah laku pemijahan, mulai dari pra pemijahan, pasca pemijahan, sama pemijahan ya. Aktivitasnya ya, jadi aktivitasnya mulai dari yang mencari makan ya, terus membuat sarang, itu pada saat dia sebelum pemijahan. Sedangkan pada saat pemijahan dia melakukan seperti gerakan melilit bagian ekor, melilit bagian kelamin, sehingga akan bertemunya sel jantan dan sel betina tersebut ya. Sedangkan selanjutnya pasca pemijahan itu penyempurnaan untuk penutupan sarang ya, dan dia untuk menjaga daerah pemijahannya tersebut. Oke, ini ada siklus ya, siklus hidup mulai dari telur sampai ke benih ya. Jadi biasanya ada fase-fase mulai dari pemijahan, fertil ya, terus dia nanti akan sampai ke menetas, biasanya sampai membutuhkan 1 hari ya, 1 hari, bahkan ada yang 2 hari tergantung jenis ikannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita coba beralih ke larva ya. Menurut teman-teman, larva dan benih itu apa ya pembedanya ya? Ada yang bisa jelaskan? Ya. Jadi bedanya itu kalau larva dia masih ukuran kecil, dari Ya. ukuran misal 2 sampai 5 cm. Nah, Ya. kalau benih itu sudah menjadi anakan gitu Pak, yang udah agak gede lah Pak. Oke. Itu umum ya, berdasarkan ukuran. Tapi yang lebih spesifik, biasanya kalau dia larva, dia itu masih ada perubahan. Dia masih ada melakukan metamorfosis ya. Sedangkan kalau benih, dia sudah menyerupai dewasa, ikan dewasa. Jadi kalau tadi ukurannya, ada saja ukuran dia pas lahir dia memang besar, ada juga pas lahir dia memang kecil ya. Tetapi pembedanya larva itu dia masih metamorfosis, dia masih berubah, dan dia masih bertahan terhadap jaringan-jaringannya ya. Matanya belum sempurna, hatinya belum sempurna, dan sebagainya. Sedangkan kalau benih, dia sudah menyerupai ya, dia sudah bisa makan pakan, dia bisa bergerak sana sini, berenang kemari ya. Oke, terus selanjutnya ini perkembangan larva ya. Mulai dari ada fase prolarva dan postlarva ya. Kalau prolarva dia masih transparan, jadi dia masih menggunakan kuning telur ya, dia masih bergeraknya belum aktif ya. Sedangkan kalau postlarva dia sudah mulai mengkonsumsi dengan
pakan, ya bisa pakan alami maupun pakan buatan. Nah biasanya dari pro-larva ke post-larva ini adalah titik krusial. Seringkali ini yang menyebabkan kematian, ya. Jadi si ikannya sudah mulai mau makan, tapi kita tidak mengetahui dia sudah makan atau belum, gitu. Sehingga kalau dia telat makan, itu bisa salah satu faktor menyebabkan dia kematian, ya. Faktor lainnya mungkin lingkungan dan sebagainya, ya. Oke, terus ini peningkatan kualitas benih. Yang pertama ada seleksi telur, ya, yang fertil. Jadi ketika yang fertil kita pisahkan. Yang tidak fertil mungkin kita bisa buang, ya, sehingga dia tidak mengganggu kualitas airnya, ya. Terus pemberian asupan makanan mulai dari pakan alami atau pakan buatan itu sudah kita siapkan. Pengelolaan lingkungan yang baik dengan monitoring hama penyakit, ya, itu yang harus kita hindari, ya. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Saya kasih kesempatan. Ya, Bayan. Izin bertanya Pak. Seperti yang kita tahu bahwasanya balai-balai yang ada di Indonesia sudah melakukan produksi untuk indukan dan benih yang berkualitas. Akan tetapi hilirisasi yang terjadi di masyarakat perikanan itu masih belum rata Pak, karena masih banyak sekali unit-unit pemilihan rakyat yang masih saja menggunakan indukan-indukan yang tidak bersertifikat. Bagaimana kami sebagai pemuda yang akan menjadi penerus dari dunia perikanan ini menanggapi isu seperti ini di masa depan? Baik, sangat baik sekali pertanyaannya, ya. Dan ini adalah tantangan kalian, bagaimana mensosialisasikan ketika para pembudidaya yang masih menggunakan induk dari pasar, ya, atau induk sembarangan, sehingga nanti hasilnya itu akan tidak maksimal. Jadi peran kita itu memberikan masukan kepada pembudidaya, ya, bahwasanya kalau kita mencari induk di balai itu juga tidak mahal, ya, dan kita mendapatkan garansi, kita mendapatkan induk yang berkualitas, induk yang bersertifikat, sehingga ketika induk yang digunakan tadi memang dari balai ataupun bukan dari balai tetapi jalurnya sesuai, dia membuat sendiri, tapi runtutannya dari dia larva sampai ke induk dia tahu, itu nggak apa-apa. Yang menjadi masalah ketika ada pembudidaya yang menggunakan induk-induk yang tidak jelas, itu yang menyebabkan nanti akan menurun kualitasnya. Dan ini Raihan, ya, menjadi tantangan kita sebagai aquakulturis yang muda, ya. Jadi kita harus semangat untuk memberikan pendampingan itu. Oke, saya rasa cukup, ya, materi kita hari ini. Ini ada tugas mandiri yang mungkin teman-teman bisa kerjakan. Salah satunya adalah menyusun strategi dalam pematangan gonat atau untuk peningkatan kualitas induk, ya. Jadi ikannya bebas, silakan teman-teman cari, teman-teman sesuaikan. Harapannya antara satu dengan yang lain itu tidak sama, ya. Jadi nanti silakan disetor jenis ikannya ke koordinator sehingga nanti kita tidak ada yang sama, ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Saya kasih kesempatan. Sudah jelas? Sudah jelas, ya, untuk tugasnya, dan dikumpulkan selama 1 minggu dari sekarang, dan bisa teman-teman langsung upload ke laman e-learning Unsri, ya. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Ini ada sedikit kutipan, ya, yang bisa menjadi motivasi kalian, bahwasanya orang-orang yang berhenti belajar nanti dia akan menjadi pemilik masa lalu, ya. Jadi ketika kalian terus semangat dengan belajarnya, itu nanti akan memiliki masa depan yang akan lebih cerah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.